Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan program bimbingan dan konseling di Mantiga Banda Aceh yang menggunakan DCM atau daftar cek masalah untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen BK di sekolah yang disusun oleh Aina Yusrida, yaitu saya sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, kepada Ibu Zahra Nelisa, SPD MED, dan Ibu Jamilah Aini Nasution, MPD. Selanjutnya, langsung saja saya akan menjelaskan bagian merumuskan visi dan misi. Yang pertama, ada visi misi Sekolah MAN 3 Banda Aceh pada tahun 2020. Visinya yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, religius, mandiri, dan berwawasan Islami. Sedangkan misinya adalah membentuk warga madrasah, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT, menumbuhkan warga madrasah untuk mewujudkan budaya Islami di lingkungan, membentuk warga madrasah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, menghasilkan prestasi akademik dan non-akademik, membentuk warga madrasah yang mencintai kegiatan ekstrakurikuler, mendorong warga madrasah untuk memiliki kemampuan melakukan inovasi, memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada membentuk warga madrasah agar memupuk rasa solidaritas, damai, cinta di lingkungan. Kemudian yang kedua ada visi dan misi bimbingan dan konseling MAN 3 Banda Aceh pada tahun 2020. Yang pertama ada visi. Visinya adalah terwujudnya kehidupan peserta didik yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri, dan berkarakter. Sedangkan misinya adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada misi pendidikan, yaitu mendidik peserta didik melalui pengembangan perilaku efektif normatif dalam kehidupan keseharian dan yang terkait masa depan. Selanjutnya ada misi pengembangan, yaitu memfasilitasi perkembangan individu di dalam satuan pendidikan formal ke arah perkembangan optimal melalui strategi upaya pengembangan lingkungan belajar dan lingkungan lainnya serta kondisi tertentu sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir ada misi pengentasan masalah, yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah individu yang mengacu kepada kehidupan sehari-hari efektif. Selanjutnya ada bagian deskripsi kebutuhan. 1. Profil kebutuhan kelas dari hasil analisa angket kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada item-itemnya. Yang pertama itu ada item soal nomor 4, di mana pernyataannya itu sering keluar keringat. Di situ sudah tertera kode peserta didik atau konselinya dan jumlah responden terhadap pernyataan tersebut sebanyak 14 dari 20 siswa. Prosentasenya 6,4% dan prioritasnya itu termasuk kategori yang tinggi. Waktu layanan pada bulan Agustus. Selanjutnya pada item nomor 116, mudah merasa malu. Di situ sudah tertera kodenya juga dan jumlah respondennya sebanyak 12, persentase 5,5% dan prioritas tinggi dan waktu layanan pada bulan Agustus juga. Nah, pada bidang layanan ada bidang pribadi sosial belajar karir, sudah dijelaskan, sudah tertera jelas di situ bahwasanya pribadi 29%, sosial 61%, dan belajar 56%, sedangkan karir 43%. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan bagian yang prioritas. Selanjutnya saya akan mengambil sampel pada bagian prioritas yang sedang. Selanjutnya diikuti dengan prioritas yang rendah. Baiklah, pada prioritas yang sedang saya ambil sampelnya itu pada item nomor 178, yaitu hubungan dengan guru kurang akrab, dan jumlah respondennya itu sebanyak 4 dan prosentasenya 1,8% dan prioritasnya sedang. Nah, hal ini akan dilakukan pada bulan Mei. Selanjutnya saya akan mengambil sampel pada prioritas rendah, bisa dilihat pada item nomor 127, di mana pernyataannya di dalam kelas saya sering melamun. Jumlah respondennya 2, prosentasenya 0,9% dan prioritas rendah. Selanjutnya ada item 100 nomor 7, 162. Pernyataannya jurusan saya sekarang tidak sesuai dengan keinginan saya. Sedangkan jumlah respondennya ada 2 dan prosentase 0,9% dan prioritas rendah.
Nah, kenapa di sini pada prioritas rendah tidak saya cantumkan bulannya? Karena banyak kemiripan-kemiripan pada pernyataan-pernyataan di prioritas yang tinggi dan sedang. Jadi nanti saat melakukan program bisa digabungkan atau disatukan untuk dijadikan satu judul. Seperti itu. Selanjutnya, ada nomor 2, profil peserta didik dari hasil aplikasi angket kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada siswanya itu atau peserta didiknya itu sebanyak 20 peserta didik. Ini ada nomor urutnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada kode peserta didik, K20, K5, K15, dan seterusnya. Ada nama siswanya, Zahratul Muna, Della Ulfa, dan sebagainya. Jenis kelamin, jumlah item soal yang dijawab, kemudian persen, kemudian ada kategori. Ini diambil sesuai dengan Excel. Seperti itu. Jadi kan, maaf tadi saya lupa menjelaskan pada deskripsi kebutuhan nomor 1. Jadi, seluruh peserta didik kan ada 20. Sedangkan DCM itu memiliki jumlah item masalah 220 dan mereka itu di dalam kelas menjawab sebanyak 186 soal. Sudah, lanjut ke sini lagi pada nomor 2. Lanjut ke deskripsi hasil DCM. Berdasarkan profil kelas dan profil peserta didik dari hasil DCM di atas, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang sosial sebesar 61%, diikuti bidang belajar sebesar 56%, bidang karir sebesar 43%, dan bidang pribadi sebesar 29%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah tentang sering keluar keringat yang dipilih oleh 14 peserta didik. Yang kedua diikuti oleh masalah tentang hampir tidak mempunyai waktu luang untuk bermain, mudah merasa malu, dilarang berpacaran sebanyak 12 peserta didik. Yang ketiga diduduki oleh masalah tentang saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain, ingin mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki sebanyak 11 peserta didik. Sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah Zahratul Muna sebanyak 90 butir dari item-item soalnya. Kemudian yang kedua Della Ulfa 81 butir, dan yang ketiga adalah Syarifah Jihan 71 butir. Sedangkan peserta didik yang paling sedikit memilih adalah Khairun Nisa, yaitu sebanyak 5 butir soal. Lanjut pada rumusan kebutuhan. Nah, pada bidang layanan terbagi menjadi 4 bidang layanan. Saya akan mengambil sampel satu persatu. Yang pertama ada bidang layanan pribadi. Bisa dilihat pada nomor item yang urutan ketiga, yaitu nomor item 4, sering keluar keringat. Rumusan kebutuhannya, kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan, sedangkan rumusan tujuan layanannya adalah agar peserta didik mampu menyesuaikan dirinya terhadap berbagai keadaan. Selanjutnya ada nomor item 5, pernyataannya itu kesehatan sering terganggu, rumusan kebutuhannya kemampuan menjaga kesehatan dengan baik, sedangkan tujuan dari layanan itu adalah peserta didik agar mampu menjaga kesehatannya. Selanjutnya saya akan mengambil sampel pada bidang sosial, bisa dilihat pada item nomor 79 pernyataannya, keluarga kami berantakan, rumusan kebutuhan, kemampuan bersikap dewasa, sedangkan tujuan layanan peserta didik agar dapat bersikap dewasa dalam menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya bisa dilihat pada item nomor 85, pernyataannya sering berdusta atau tidak jujur. Rumusan kebutuhannya di sini adalah kemampuan untuk bersikap jujur. Selanjutnya tujuan layanannya peserta didik agar dapat bersikap jujur dan tidak berbohong. Lanjut pada bidang belajar, saya akan mengambil sampel pada nomor item 125, di mana pernyataannya sukar mendapatkan teman. Rumusan kebutuhan di sini adalah kemampuan beradaptasi, dan tujuan layanannya adalah peserta didik agar dapat beradaptasi dengan mudah, sehingga mudah mendapatkan teman. Kemudian bisa dilihat pada item nomor 128, merasa rendah diri.
Nah, rumusan kebutuhannya di sini adalah kemampuan percaya diri, sedangkan tujuannya agar peserta didik itu dapat lebih percaya pada diri sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bidang layanan karir yang saya ambil sampelnya itu pada item nomor 167 pernyataannya, pribadi salah seorang guru menyebabkan pelajaran tidak kuperhatikan. Nah, rumusan kebutuhannya di sini adalah kemampuan untuk mengenali gurunya. Sedangkan tujuan layanannya peserta didik itu agar dapat lebih memperhatikan pelajaran yang sedang diterangkan oleh gurunya. Kemudian ada item 168, pernyataannya beberapa mata pelajaran kuanggap tidak perlu. Rumusan kebutuhannya di sini adalah kemampuan memahami mata pelajaran, sedangkan tujuan layanannya itu peserta didik agar mengerti bahwasanya setiap mata pelajaran itu sangatlah penting. Lanjut pada komponen program. Nah, komponen program terbagi menjadi 4. Yang pertama ada layanan dasar. Layanan dasar ada terbagi menjadi materi atau topik atau layanannya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan diberikan. Yang pertama ada keunggulan pola asuh demokratis, ada sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Di mana jumlah layanannya ini pada layanan dasar ini terbagi menjadi 12, sedangkan proporsinya 33% dan jumlah jamnya 7,9. Lanjut pada nomor 2, ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, materinya itu ada memahami potensi diri, kemampuan dalam merencanakan kegiatan setelah lulus, dan lain sebagainya. Di mana jumlahnya ada sebanyak 11, proporsi 31%, dan jumlah jamnya itu 7,5. Selanjutnya nomor 3 ada layanan responsif. Yang pertama, materinya itu ada menyesuaikan keadaan diri, membangun hubungan keluarga yang sehat, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya kalau layanan responsif ini adalah layanan yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dengan segera. Jadi jumlah layanannya ini sebanyak 8, proporsinya 22%, dan jumlah jamnya 5,2. Yang terakhir, nomor 4, ada dukungan sistem. Di sini materinya ada pengembangan jejaring, ada kunjungan rumah, dan lain sebagainya, di mana jumlah layanannya itu sebanyak 5, dan proporsinya 14%, dan jumlah jamnya itu 3,3 jam. Nah, apabila jumlah layanan dari keempat-empat komponen program itu dijumlahkan, maka jumlah itu sebanyak 36 jam. Sedangkan proporsi jika dijumlahkan sebanyak 100% dan jumlah jam jika dijumlahkan sebanyak 24 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pengembangan tema atau topik. Nah, bisa dilihat pada bidang layanan pribadi, rumusan kebutuhannya yang pertama ada kemampuan memahami keluarga, di mana tujuan layanannya itu adalah peserta didik atau konseli agar dapat memahami pola asuh keluarganya. Sedangkan materi yang cocok adalah keunggulan pola asuh demokratis. Yang kedua, rumusan kebutuhannya adalah kemampuan bersyukur. Sedangkan tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli agar dapat berpikir positif terhadap apa yang terjadi di keluarganya. Sedangkan materi yang cocok di sini adalah sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga. Selanjutnya ada bidang layanan sosial. Di sini bisa dilihat rumusan kebutuhannya itu ada kemampuan dalam mempertahankan seorang teman. Tujuannya agar peserta didik itu dapat membangun persahabatan yang harmonis. Sedangkan materi yang cocok di sini adalah membangun persahabatan yang hangat. Selanjutnya diikuti dengan kemampuan mencari tahu hal yang baik. Nah, tujuannya di sini agar peserta didik dapat menjadi pemikir yang positif, dan materi yang cocok di sini adalah menjadi kepo yang positif. Selanjutnya ada di bagian bidang belajar. Nah, bidang belajar bisa dilihat rumusan kebutuhannya adalah kemampuan menggali minat dan bakat. Tujuannya di sini adalah peserta didik agar dapat mengetahui bakat dan minat yang ia miliki. Sedangkan materi yang cocok di sini adalah ayo kenali minat dan bakat Anda dari sekarang. Kemudian ada rumusan kebutuhannya itu kemampuan percaya diri. Tujuannya peserta didik agar dapat mengutarakan pendapat terhadap siapa saja. Sedangkan materi yang cocok adalah kemampuan berani dalam mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir ada pada bidang karir. Rumusan kebutuhannya kemampuan dalam
Kreativitas, tujuannya itu peserta didik atau konseli agar dapat mengembangkan ide untuk membuat suatu perencanaan. Nah, materi yang cocok, kemampuan dalam merencanakan kegiatan setelah lulus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan action plan. Nah, pada bidang layanan, yang pertama pada bidang layanan pribadi bisa dilihat tujuan layanan peserta didik agar dapat memahami pola asuh keluarganya. Komponen layanannya itu layanan dasar, strategi, bimbingan klasikal pada kelas yang sama yaitu 3 MIA 2, materi keunggulan pola asuh demokratis, metode ceramah diskusi, media itu ada slide PowerPoint, video, infokus, leaflet, dan angket. Evaluasi ada proses dan hasil, dan ekuivalensi itu sebanyak 2 jam atau nanti bisa disesuaikan kembali. Selanjutnya, ada peserta didik dapat berpikir positif terhadap apa yang terjadi di keluarganya, menggunakan layanan dasar juga, strategi bimbingan kelompok, kelas yang sama, materi, sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga, metode bisa disesuaikan dengan keadaan atau pendekatan yang digunakan, media sama seperti yang tadi, dan evaluasi yang sama, dan ekuivalensi yang sama. Selanjutnya ada pada bidang sosial. Pada bidang sosial yang pertama itu tujuannya peserta didik agar dapat membangun persahabatan yang harmonis menggunakan bidang layanan dasar, strateginya bimbingan kelompok, kelas yang sama, kemudian materi yang cocok membangun persahabatan yang hangat. Jadi metode dan media itu disesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan. Selanjutnya ada pada bagian belajar, yaitu tujuannya yang pertama peserta didik atau konseli dapat mengetahui bakat dan minat yang ia miliki menggunakan bidang layanan dasar, bimbingan klasikal, dan materi yang cocok. Ayo kenali minat dan bakat Anda dari sekarang. Metode ceramah dan diskusi, media ada slide PowerPoint, video, infokus, leaflet, dan angket. Nah, selanjutnya yang terakhir ada karir. Nah, pada bidang karir bisa dilihat tujuannya peserta didik atau konseli agar dapat mengembangkan ide untuk membuat suatu perencanaan. Nah, ini merupakan layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan konsultasi, materi yang cocok, kemampuan dalam merencanakan kegiatan setelah lulus. Metode dan media yang digunakan itu dapat disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Evaluasi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program semesteran. Yang pertama ada program semester ganjil. Nah, di sini ada persiapan. Persiapannya itu ada 5. Di mana persiapannya itu pembagian tugas guru BK, asesmen kebutuhan, menyusun program BK, konsultasi program BK, kemudian pengadaan sarana dan prasarana BK. Pada bidang layanan pribadi sosial, belajar dan karir semuanya ada, memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, sasaran dan waktu yang sama. Jadi saya di sini menggunakan waktu pada bulan Juli karena supaya persiapannya itu lebih matang dan fokus pada persiapan, dan bulan-bulan selanjutnya itu fokus pada menjalankan sebuah programnya. Nah, di sini ada layanan BK. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan klasikal. Yang pertama keunggulan pola asuh demokratis pada bidang layanan pribadi, fungsinya pemahaman, tujuannya peserta didik atau konseli agar dapat memahami pola asuh keluarganya. Jadi ini dilaksanakan pada bulan Agustus dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga pada bidang layanan pribadi, fungsinya pemahaman dan pencegahan. Tujuan peserta didik agar dapat berpikir positif terhadap apa yang terjadi di keluarganya, dilaksanakan pada bulan Oktober. Kemudian pengembangan media BK dan leaflet memiliki bidang layanan yang sama yaitu pribadi, fungsi pemahaman, tujuan yang berbeda, kelas yang sama, dan bulan yang sama. Kemudian yang kedua ada layanan responsif. Ada konseling individual, konseling kelompok. Nah, sama-sama pada bidang layanan pribadi. Fungsinya pemahaman dan pengentasan sama semua, tujuan yang berbeda, kelas yang sama, dan bulan yang sama dari Agustus sampai Desember, cuman tanggalnya nanti akan disesuaikan kembali. Yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual, fungsinya pemahaman dan pengentasan, sedangkan tujuannya agar terentasnya masalah peserta didik atau konseli yang terkait dengan karir masa depan.
Yang terakhir ada dukungan sistem. Ada pengembangan jejaring, kunjungan rumah, kolaborasi, dan lain sebagainya, memiliki bidang layanan semuanya. Ada pribadi, karir, belajar, dan sosial, dan memiliki fungsi yang berbeda, tujuan berbeda, kelas dan bulan yang sama, kelas yang sama, bulan yang sama-sama yang akan disesuaikan nantinya. Selanjutnya ada program semester genap. Nah, persiapannya itu ada 5, bidang layanannya, fungsi, tujuan, sasaran yang sama dengan semester ganjil. Yang berbeda di situ adalah waktu. Di sini fokus pada bulan Januari karena semester genap. Fokus pada pembuatan maksudnya fokus pada persiapan di bulan Januari. Selanjutnya layanan BK, yang pertama ada layanan dasar, yang pertama bimbingan klasikal. Judulnya menjadi kepo yang positif. Nah, di sini pada bidang sosial, fungsi pemahaman, tujuan peserta didik agar dapat menjadi pemikir yang positif, dan akan dilaksanakan pada bulan Februari. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Nah, melakukan kebaikan itu indah pada bidang pribadi, fungsi pemahaman dan pencegahan, tujuan peserta didik atau konseli dapat melakukan kebaikan dengan mudah. Dilakukan pada bulan April. Selanjutnya ada layanan responsif, ada konseling individual dan konseling kelompok. Bidang layanannya itu beda-beda, ada pribadi, belajar, karir, kemudian fungsi yang sama, pemahaman dan pengentasan, dan tujuan yang berbeda. Bulan yang sama dilaksanakan dari Januari sampai Mei, cuman nanti disesuaikan lagi. Selanjutnya yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem yang sama seperti semester ganjil yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya ada rencana program layanan BK, klasikal, kelompok, dan individual. Rencana pelaksanaan layanan BK atau RPLBK ada 4, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual. Ini ada 4 maksudnya yang dibuat pada RPL yang tertera di program saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari RPL yang sudah saya buat. Saya mengambil bimbingan klasikal. Nah, di sini ada contoh RPL yang sudah saya buat, ada kop surat dari sekolah. Kemudian ada bacaan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Komponen layanan dasar, bidang layanan sosial, topiknya itu menjadi kepo yang positif, kelas 3, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Jadi tujuan layanannya ini ada 2, peserta didik itu agar dapat menjadi pemikir yang positif dan menjauhkan pemikiran yang negatif. Metode dan media, di sini metode menggunakan metode ceramah diskusi, kemudian media menggunakan slide PowerPoint, video, infokus, leaflet, dan angket, sedangkan langkah-langkah kegiatan layanannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Nanti di situ saya akan memberikan salam, sapaan penuh semangat dan keakraban kepada peserta didik, kemudian mengajak seluruh peserta didik itu untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Selanjutnya memberikan pengantar singkat tentang tujuan layanan BK, diikuti dengan mengabsen siswa atau mengecek absensi siswa, kemudian diikuti dengan membina hubungan baik dengan peserta didik, mencairkan suasana yang menegangkan yang ada di kelas dengan melakukan ice breaking. Selanjutnya masuk ke tahap inti. Nanti saya akan menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya, peserta didik itu tugasnya untuk memperhatikan dan mengamati tampilan video yang terkait dengan menjadi kepo yang positif. Selanjutnya, peserta didik akan memperhatikan penjelasan materi yang saya berikan dan mengajak peserta didik berdialog interaktif tentang materi yang disampaikan. Dan melakukan brainstorming atau curah pendapat dan tanya jawab setelah peserta didik melihat tayangan video atau leaflet tersebut. Kemudian masuk ke tahap penutup. Nah, tahap penutup saya akan mengajak peserta didik untuk merefleksikan kegiatan dengan merangkum dan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Selanjutnya mengajak peserta didik agar dapat memahami tentang materi sehingga meninggalkan pikiran negatif untuk menutupinya dengan cara berpikiran positif.
Selanjutnya menyampaikan materi layanan yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, dan menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur, berdoa, dan mengakhiri dengan salam. Selanjutnya ada evaluasi. Nanti ada evaluasi proses, yaitu saya akan memperhatikan proses layanan, serta melakukan refleksi dari kegiatan layanan klasikal menggunakan lembar observasi. Jadi nanti ada evaluasi hasil, yaitu peserta didik mengisi angket evaluasi setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal, bisa melalui Google Form atau langsung saya bagikan lembarannya. Nah, berikut adalah uraian materi yang akan saya berikan kepada anak-anak yang berjudul menjadi kepo yang positif. Nah, ketika saya memberikan materi dan telah selesai memberikan materi, nanti ada kegiatan juga. Kegiatan dari peserta didik. Ini ice breaking bisa dilakukan setelah adanya materi ataupun sebelum memberikan materi. Cuman di sini saya akan memberikan sebelum memberikan materi. Nah, di sini ada yang judulnya meniru suara hewan. Jadi, ini merupakan suatu permainan atau games yang pernah saya buat dengan rekan-rekan kelompok saya pada mata kuliah ICT dengan Ibu Dara. Jadi, di sini saya akan menggunakan permainan itu di sini. Dengan tujuan peserta didik agar dapat memahami filosofi positif hewan yang akan ditiru. Prosedurnya, membentuk kelompok sesuai barisan tempat duduk sehingga menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok diwajibkan memiliki nama kelompok, dan setiap kelompok akan diberikan suara yang berbeda-beda, yaitu suaranya ada suara bebek, kuek kuek kuek, ada ular, kemudian ada burung elang, klik klik, dan suara harimau, wow. Nah, dan yang terakhir, saya akan mempraktikkan suara masing-masing tersebut dan mengevaluasi setiap kelompok dari nada tinggi, rendah, dan dari lambat hingga cepat. Nah, evaluasi penilaian. Bebek adalah hewan yang sangat ramah dan mudah bersosialisasi karena kemampuan ia pergi selalu di dalam kelompok. Karena ketika ia mau makan tidak pernah sendiri, akan tetapi selalu bersama-sama. Sosial bebek ini sangat tinggi. Bisa dilihat dari kekompakannya, dari cara berpergian, cara dia makan, dan cara dia tidur. Selanjutnya ada ular. Ular adalah hewan yang melata karena ia tidak punya kaki. Selain itu, ia selalu berjalan dengan lurus, sehingga dapat diketahui bahwasanya ia adalah hewan yang sangat konsisten dan selalu memikirkan masa depan tanpa memikirkan luka yang dilewatinya, kerikil yang dilewatinya, pisau, nggak ada pisau di hutan. Maksudnya duri yang melukainya, dia tidak peduli, dia tidak akan belok, dia akan tetap jalan lurus. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan dari ular, bisa konsisten untuk melihat masa depan. Selanjutnya ada burung elang. Nah, burung elang ini adalah suatu hewan favorit saya karena burung elang ini adalah hewan yang berumur 40 tahun. Namun, apabila ia terus berusaha melawan pahitnya kehidupan dengan cara pergi ke tebing yang sepi untuk mematahkan paruh yang sudah rapuh, sayap yang ia coba capik sehingga ia menimbulkan bulu yang baru dan ia dapat bertahan hidup selama 70 tahun. Namun, coba lihat, apabila ia tidak berusaha menahan sakit, pastinya dia akan hanya bisa bertahan hidup dalam usia 40 tahun saja. Nah, kemudian ada harimau. Harimau adalah hewan yang pendiam, namun apabila kediamannya diganggu, maka ia bisa berubah menjadi harimau yang mengerikan. Hal ini dapat disampaikan kepada peserta didik setelah melakukan ice breaking, sehingga mereka tahu bahwasanya banyak di luar sana hal-hal yang positif yang belum kita ketahui, bahkan bagus diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita mengambilnya itu sikap positif dari hewan saja seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.